Hai, teman-teman mungkin pernah dengar istilah HD, Full HD, hingga 4K. Itu adalah resolusi video. Nah, pada umumnya resolusi video itu dimulai dari 144, kemudian 240, 360, 480, kemudian HD 720, dan Full HD 1080. Nah, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, resolusi video itu bisa sampai 4K. Bahkan kamera handphone zaman sekarang bisa sampai HK atau 8K untuk memproduksi video. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya huruf P dengan huruf I di akhir angka resolusi video. Misalnya 1080p dengan 1080i. Nah, P dan I ini bedanya apa? P itu progresif, kalau I itu interlace. Secara gampangannya, P itu lebih bagus dibandingkan I, tapi I juga punya kelebihan. Kelebihannya I itu lebih menghemat memori. Biasanya digunakan untuk keperluan industri TV karena bisa lebih menghemat budget. Nah, selain untuk keperluan industri TV, biasanya yang dipakai itu progresif atau P. Misalnya untuk keperluan display di laptop atau di PC, kemudian display online di YouTube gitu, biasanya pakai progresif. Oke, sekarang kita kembali membahas resolusi video. Semakin gede angka resolusi video, gambar yang dihasilkan akan semakin jernih. Penjelasannya seperti ini. Kalau kita nonton video resolusi 480 di handphone, akan cukup-cukup aja. Tapi kalau video 480 di play di layar yang lebih gede, hasilnya akan kelihatan buram. Pixel-pixelnya seperti ditarik jadi kelihatan pecah gitu. Sedangkan resolusi video yang lebih besar akan tetap nyaman ditonton di layar monitor yang lebih besar karena pixelnya lebih rapat, seperti ini. Kemudian kelebihan resolusi besar, kalau kita crop video, gambarnya masih jelas atau lebih baik dibandingkan kalau kita nge-crop video yang resolusinya rendah. Oke, dari sini kelihatannya video dengan resolusi besar itu lebih bagus ya. Tapi sebenarnya video dengan resolusi besar juga punya beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama dan yang pasti itu memakan lebih banyak memori. Kemudian kekurangan yang kedua, proses editing jadi lebih berat. Kemudian kekurangan yang ketiga, kalau kita nonton video dengan resolusi besar di online atau misalnya di YouTube lah, itu memakan kuota lebih banyak. Apalagi di Indonesia kan internetnya belum kenceng-kenceng banget ya, jadi akan lebih sering buffering. Bahkan mungkin video yang Anda tonton nggak jalan sama sekali. Jadi kesimpulannya, untuk penggunaan atau pemilihan resolusi video ya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Kalau saya pribadi, untuk keperluan YouTube, biasanya saya upload di resolusi Full HD. Karena penonton di Indonesia juga kebanyakan nontonnya di resolusi 720, nggak sampai Full HD, apalagi sampai 4K. Ya jarang lah, saya sendiri kalau nonton video YouTube paling di 720 sih. Tapi kembali ke kemampuan teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen membuat video yang dengan kualitas yang lebih bagus dan memang mampu, ya silahkan, hasilnya pasti akan lebih oke lagi. Oke, mungkin sekian dulu info yang bisa saya share kali ini tentang resolusi video. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, komen, dan bantu share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu info tentang resolusi video. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.